Guna memitigasi permasalahan distribusi makanan di hari pertama, Kepala Daker Makkah Ihsan Faisal memimpin langsung inspeksi ke dapur Al-Lezat. Fasilitas logistik berskala raksasa ini dipastikan mampu memproduksi 6.150 porsi makanan dalam sekali siklus memasak. Ya, pemirsa, menyambut kedatangan gelombang pertama jemaah haji dari Madinah, daerah kerja Mekah memastikan garis pertahanan logistik dalam status siaga penuh. PPIH Arab Saudi Daker Mekah menjamin kebutuhan konsumsi jemaah terpenuhi 3 kali sehari dengan cita rasa asli Nusantara. 12 kelompok terbang atau kloter perdana jemaah haji Indonesia dijadwalkan merapat di kota Mekah pada Kamis 30 April. Ribuan tamu Allah ini akan langsung mendapati pemukiman di sektor 7 wilayah Misfalah. Guna memitigasi permasalahan distribusi makanan di hari pertama, Kepala Daker Makkah Ihsan Faisal memimpin langsung inspeksi ke dapur Al-Lezat. Fasilitas logistik berskala raksasa ini dipastikan mampu memproduksi 6.150 porsi makanan dalam sekali siklus memasak. Kapasitas masif ini disiapkan untuk menyuplai jatah makan jemaah sebanyak 3 kali sehari, yakni pagi, siang, dan malam dengan takaran nutrisi yang telah diukur presisi oleh ahli gizi. Jadi jemaah Indonesia tidak perlu khawatir, ya. Makanan sudah kita siapkan setiap hari 3 kali sehari, dan itu insya Allah menunya pun sudah sesuai dengan menu yang sudah disusun oleh para ahlinya, keseimbangan gizi dan sebagainya. Untuk menjaga stamina dan selera makan, konsumsi jemaah menggunakan bumbu masakan Nusantara guna mempertahankan cita rasa Nusantara. Kebijakan penggunaan bumbu tanah air ini diharapkan dapat mengobati rasa rindu kampung halaman, sekaligus menjaga nafsu makan jemaah di tengah cuaca ekstrim. Sebelum didistribusikan ke jemaah, sampel harian diserahkan kepada seksi konsumsi. Ini menjadi prosedur mutlak untuk menguji kualitas rasa dan higienitas, menunjukkan ketatnya pengawasan negara demi mencegah risiko kesehatan atau keracunan massal. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, IDX Channel. Ya, pemirsa, menjadi garis pertahanan medis utama bagi ratusan ribu tamu Allah di Kota Suci, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah resmi mengoperasikan layanan darurat 24 jam tanpa fasilitas rawat inap. Skema baru ini dirancang untuk mempercepat intervensi medis sekaligus memastikan legalitas pelayanan sesuai dengan regulasi Kerajaan Arab Saudi. Kesiagaan total kini terlihat di setiap sudut Klinik Kesehatan Haji Indonesia daerah kerja Mekah jelang kedatangan gelombang pertama jemaah dari Madinah. 122 personel kesehatan profesional telah disiagakan untuk mengawal keselamatan jemaah di 10 sektor pemukiman. Namun ada yang berbeda dari skema pelayanan tahun ini. Guna mempercepat penanganan dan mematuhi regulasi lokal, KKHI Mekah tidak lagi menyediakan fasilitas rawat inap. Klinik kini berfungsi sebagai Urgent Care Center atau UCC berbasis rawat jalan, tindakan cepat, dan rujukan. Tahun ini tuh tidak ada rawat inap. Jadi kita seperti klinik 24 jam. Klinik 24 jam itu bunyinya UCC, Urgent Care Center. Jadi karena UCC level 2, level 3, kita layanannya layanan klinik 24 jam, rawat jalan, kemudian kita lakukan tindakan, kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Meskipun tidak lagi menyediakan rawat inap, fasilitas pendukung seperti radiologi dan laboratorium tetap disiagakan dalam status kesiagaan tinggi. Negara juga memastikan perlindungan tetap melekat bagi jemaah yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi melalui tim visitasi khusus setiap harinya. Dengan tingkat jemaah risiko tinggi yang mencapai 70%, sinergi antara kesiapan alat dan ketebalan personel menjadi kunci. Dengan kedisiplinan triase dan layanan darurat 24 jam, KKHI Mekah siap berdiri kokoh sebagai garis pertahanan medis terakhir untuk menjaga keselamatan jemaah hingga seluruh tahapan ibadah usai. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, IDX Channel.
Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga kini masih mempertahankan blokade Selat Hormuz dan menolak permintaan Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran penting tersebut. Penutupan Selat Hormuz telah berdampak pada kenaikan harga minyak hingga memicu inflasi energi di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak permintaan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan memilih mempertahankan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menekan Iran terkait program nuklir. Menurut Trump dalam pernyataannya, blokade yang dilakukan selama ini lebih efektif daripada harus melakukan pengeboman di Iran. Trump juga mengklaim Iran sedang mencari kesepakatan untuk mencabut blokade Amerika Serikat atas jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat ini kembali menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Menurut Trump, dirinya merasa nyaman dengan status quo saat ini yang mengisyaratkan bahwa ia tidak terburu-buru mendorong perjanjian komprehensif atau kembali ke medan pertempuran dengan mengerahkan kekuatan penuh melawan Iran. Kebuntuan perundingan antara Amerika Serikat telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak dan memicu inflasi energi di Amerika Serikat, di mana harga bensin per galon kini melampaui 4,22 dolar Amerika atau naik signifikan dari harga sebelum perang yang berada di bawah 3 dolar Amerika per galon. Berbagai sumber IDX Channel. Pejabat Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan dana yang telah dihabiskan untuk perang di Iran mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Namun demikian, pejabat tersebut tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Harsh yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Harsh tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Seoul. Yoon dinyatakan bersalah karena menghalangi penyidik yang hendak menahannya pada Januari tahun lalu. Pengadilan Tinggi Seoul memperberat vonis hukuman terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol dari 5 tahun menjadi 7 tahun penjara terkait tuduhan menghalangi proses hukum dan perkara lain yang berkaitan dengan penerapan darurat militer. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengadilan tinggi yang menyatakan Yoon bersalah karena menghalangi penyidik yang hendak menahannya pada Januari 2025 terkait kebijakan darurat militer pada bulan sebelumnya. Adapun pengadilan banding menguatkan sebagian besar temuan pengadilan tingkat pertama, termasuk menyatakan Yoon bersalah karena memerintahkan penghapusan catatan telepon yang bersifat rahasia serta mengeluarkan dan kemudian membuang pernyataan palsu setelah dekret darurat militer dicabut. Pengadilan juga menyatakan bahwa hak 2 anggota kabinet yang tidak menghadiri rapat telah dilanggar sehingga membatalkan putusan pengadilan sebelumnya terkait hal tersebut. Selain itu, pengadilan membatalkan vonis bebas Yoon atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan pernyataan pers yang tidak benar untuk membela penerapan darurat militer. Berbagai sumber IDX Channel.